hormati dan kami banggakan. Terima kasih rekan-rekan media atas perkenaan waktunya bisa hadir di tempat yang baik ini dalam rangka kami sebagai penasihat hukum dan klien kami ingin menjelaskan dan mengklarifikasi beberapa hal terkait dengan pemberitaan yang sudah kita tonton bersama soal apa yang disampaikan oleh pihak sebelah. Dalam hal ini Bapak MT dan Ibu LS beserta penasihat hukumnya. Sebetulnya di kesempatan yang baik ini kita agar tidak sampai terjadi hal-hal yang kemudian akan menjadi liar dan menjadi konsumsi publik terkait dengan apa yang diklaim dan apa yang di-adjust kepada klien kami soal bagaimana awal mula sehingga terjadi kerjasama ini, terus kemudian kenapa sampai kewajiban dari mereka lalaikan, karena itu juga sudah dijelaskan bahwa seolah-olah ada kesan dari pihak klien kami yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji sehingga membuat mereka seolah takut dan tidak mau untuk melakukan itu semua. Sebetulnya itu semua adalah pemberitaan atau informasi yang bohong, informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena sesungguhnya apa yang kami jelaskan di teman-teman media beberapa waktu yang lalu itu semua dapat kami pertanggungjawabkan. Bahkan kami telah menyampaikan ini secara gamblang, lugas, terbuka, jujur, valid kepada penyidik Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, mungkin di kesempatan ini kami tidak banyak menyampaikan hal-hal yang terlalu menukik ke dalam dan substansial, karena ini sudah diserahkan kepada rekan-rekan penyidik di Polda Metro Jaya, sehingga kita berharap nanti di Polda Metro Jaya di bawah kepemimpinan Bapak Kapolda yang kemudian nanti akan lebih dalam lagi menggali berbagai macam dugaan-dugaan penipuan, penggelapan sebagaimana yang telah kami sangkakan dalam LP kami pada tanggal 19 Januari yang lalu. Jadi supaya rekan-rekan media juga tahu bahwa kami tidak pansos, kami tidak mencari popularitas, karena alhamdulillah selama ini kami juga sudah cukup populer. Klien kami pun juga demikian, tidak pansos. Buktinya apa? Buktinya kami lapor di tanggal 19 Juni, kami buat LP itu. Tapi baru kemudian kami naikin di media itu di tanggal 13 Juli, 24 hari berselang waktu. Kalau kami mau berarti dari awal dong, ini sudah kami publis ke teman-teman media. Itu pun apa yang kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, pada saat lagi sementara viral-viralnya ini pemberitaan, itu karena tanpa sengaja kami datang ke Polda Metro Jaya untuk berkoordinasi, dan teman-teman media yang kemudian melihat kami dan menanyakan apa tujuan kedatangan kami di Polda Metro Jaya. Saya kira teman-teman kan pasti semua tahu, kan kami tidak pernah mengundang teman-teman untuk dalam rangka menyampaikan berbagai pemberitaan itu, karena memang kami tidak ada rencana ke arah sana. Walaupun dalam somasi kami itu, kami telah mewanti-wanti dan memberikan peringatan bahwa bila mana mereka tidak punya itikat baik untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan ini, maka kami akan membuat LP dan menyebarluaskan ini ke berbagai media. Tetapi itu tidak kami lakukan. Nah, ini perlu kami luruskan supaya juga menjadi terang dan jelas, sehingga kabar-kabar yang terkait dengan kami mau pansos, bahkan ada yang menyinggung soal air mata buaya, saya ingin menegaskan bahwa bagaimana perasaan kita kalau kita dizolimi dalam posisi seperti itu, kita mencari duit dengan keringat dan air mata. Dan begitu enaknya itu orang mengambil duit kita, dan kemudian ada bentuk-bentuk yang patut kita duga. Ada cara-cara yang seolah-olah melecehkan, merendahkan, meremehkan dengan ketawa ketiwi. Ya apakah mungkin karena mereka sudah mengambil duit klien kami yang begitu banyak, yang 1 miliar pada saat trading di net 89 itu yang kemudian disuruh untuk diikhlaskan, lalu kemudian berlanjut lagi ke proses dan rangkaian yang selanjutnya, yaitu terkait dengan LP yang telah kami buat ini, yang kemudian itu membuat mereka gembira bahwa mereka berhasil, seolah-olah mereka berhasil memperdaya klien kami. Saya kira ya kita punya hati nurani lah, jangan seperti itulah.
Kalaupun toh itu hobinya, itu adalah gaya mereka dengan kata-kata yang manis, yang membuai orang, membuat orang terlena. Ya tapi janganlah di saat-saat seperti ini kemudian seolah-olah klien kami disudutkan, klien kami justru diremehkan, klien kami justru diolok-olok, seolah-olah dia tidak tahu apa-apa dan lain sebagainya. Saya kira di kesempatan inilah kami ingin mengklarifikasi itu semua sehingga menjadi jelas. Oh ya, sebelum saya lupa, di saat somasi pertama kami dan somasi kedua kami di tanggal 12 di tanggal berapa itu somasi pertama kami itu? Somasi pertama kali itu di tanggal 18, kemudian somasi kedua di tanggal 9 Mei, lalu kemudian di tanggal 17 Mei itu sebelah sana melayangkan ataupun menyampaikan gugatan PMH di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu setelah kami somasi kedua. Itu artinya bahwa patut kita duga ada mereka ingin menggeser opini dan tanggung jawab yang tadinya masuk ke ranah pidana agar digeser masuk ke ranah perdata. Tapi saya kira kita juga sama-sama belajar, kita sama-sama tahu hukum, ya kita juga sama-sama pernah mempelajari soal logika hukum, soal psikologi hukum, sehingga tentu kita pahamlah sebuah tindakan kejahatan itu berawal dari mana, apakah ada mensreanya atau tidak, dan ujungnya ada di mana. Ya tentu kita tidak cuma hanya menggali soal apa yang terjadi pada saat itu, tapi kita akan melihat ke belakang, meriwayat ke belakang dan kemudian ke depan. Kita menganalisa apa yang terjadi ke depan. Nah mungkin di kesempatan yang baik ini sebelum kami menjelaskan terkait dengan sisi hukum lebih dalam dan lebih substansial lagi, mungkin di kesempatan ini ada Pak Sunyoto sebagai pelapor dan ada Ibu Sarah sebagai salah satu saksi, karena beliau adalah istri daripada Pak Sunyoto yang setiap saat mentransfer uang yang cukup banyak dan berkomunikasi cukup intens dengan pihak sebelah sana, sehingga mungkin beliaulah yang tahu persis bagaimana awal mereka bertemu, kemudian sampai pada akhirnya terjadi dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh pihak sebelah. Oleh ini itu, Ibu Sarah, tolong disampaikan semuanya secara terbuka. Kata sebelah sana ada air mata buaya, ya kita berharap jangan lagi seperti itu. Tapi saya kira kebenaranlah yang ingin kita ungkapkan, ingin kita hadirkan sebagai bagian dari edukasi buat masyarakat agar jangan sampai ada yang kemudian terlilit persoalan seperti ini lagi untuk oknum yang sama di kemudian hari. Dengan Sarah, waktu disilahkan. Oke, selamat siang semuanya. Saya sangat semangat sekali untuk ini. Kenapa? Karena harga diri betul-betul diinjak sekali oleh beliau. Saya yang tadinya penakut, orang Cibinong, punya store di Cibinong, dan kini tinggal di Karawang, luar biasa berani. Saya tidak akan menangis sebenarnya, tapi maaf sekali, karena merewind kejadian demi kejadian, saya tidak bisa tahan dengan semua ini. Saya izin kepada Bapak lawyer dan Bapak Sinyo selaku suami, kenapa saya yang menjelaskan, bukan mau pansos teman-teman, tapi semua kegiatan banyak sekali komunikasi dengan saya. Saya adalah orang yang didoktrin teman-teman. Saya adalah orang yang menjadi saksi bahwa kejadian ini sangat luar biasa sekali. Saya akan menjelaskan dari awal. Beliau bilang bahwa kejadian pertama adalah di bandara. Saya mengatakan bandara adalah pertemuan tidak sengaja. Sekali lagi, fitnah luar biasa yang dilayangkan kepada kami karena bandara adalah kejadian tidak sengaja, bukan disengaja atau diatur waktunya. Dan ini pun bukan hanya kami berdua yang bertemu, tapi semua staf kami, staf perusahaan kami itu bertemu dengan beliau. Hanya saja saya hanya memegang bukti ini. Ini adalah salah satu staf saya tahun 2018 bulan Oktober. Tidak ada niat sekalipun untuk ketemu beliau. Dan ini masih ada orangnya sampai detik ini bekerja dengan perusahaan saya. Oke, jadi kalau yang beliau katakan dari awal ketemu di bandara sudah ada maksud, tidak ada maksud. Saya klarifikasi.
Tidak ada niat dan tidak ada obrolan apapun di sini yang mengenai bisnis atau apapun itu setelah ini. Jadi saya tidak mau ada fitnah setelah ini. Tidak ada komunikasi setelah ini. Saya tidak punya nomor beliau, tidak tahu apa-apa. Yang saya tahu adalah karena beliau ada di Facebook, maka kita follow Facebooknya di MT Mario Teguh. Kita follow dia dan tidak sengaja 2021 ada YouTube seperti ini. Saya yakin teman-teman media pun tahu. Beliau mengadakan link Zoom. Sorry, bukan YouTube tapi link Zoom di Facebook. Seperti ini. Saya yakin teman-teman media sering lihat kalau beliau sering mengadakan yang namanya Zoom mengenai trading net 89. Dan saya menjadi salah satu yang ikut korban di dalam net 89. Setelah menonton tayangan Zoom di Facebook beliau sebanyak 2-3 kali, saya beranikan untuk chat ke salah satu leader di net 89. Itu adalah komunikasi pertama saya ketika setelah melihat Zoom. Sekali lagi, bukan saya chat beliau, tidak punya saya nomor beliau ataupun istri beliau. Ya, jadi setelah ada trading tersebut, akhirnya kita masuklah dan saya menjadi salah satu korbannya beliau. Kurang lebih 1 miliar rupiah, saya bawa bukti transfer semuanya. Kurang lebih 1 miliar rupiah, saya transfer cicil, ada yang 350 juta, ada yang 150 juta, saya tidak bisa unjukin semua. Tapi totally, saya punya bukti 1 miliar lebih yang saya transferkan ke PT SMI Net 89 karena menonton Zoom. Dan saya yakin bukan saya saja korban dari menonton Zoom. Saya yakin itu. Oke, setelah itu, karena saya masuk dengan nominal yang banyak, otomatis saya panik. Betul nggak teman-teman? Saya pasti panik. Akhirnya saya minta dimasukkan ke grup leader yang dimana di situ ada istri beliau. Sekali lagi, ada istri beliau di dalam grup, yaitu grup leader net 89. Saya bisa buktikan. Tidak ada chat personal saya, tapi adalah grup. Saya harus tutup chat, tapi di sini ada grup leader net 89. Sorry, karena ini ada nomor teleponnya, saya tutup pakai handphone ya. Sorry. Ada grup leader net 89. Dan di sini ada salah satu beliau di dalamnya. Beliau siapa itu? Istri beliau. Oke. Bukan hanya saya yang chat beliau, melainkan banyak sekali orang di dalam grup. Beberapa bulan setelah saya ikut, net itu tutup. Karena saya itu ikut akhir 2021. Jadi pada saat 2022, kalian mungkin semua tahu bahwa trading ditutup. Wajar dong saya panik, baru saya beberapa bulan ikut 1 miliar sudah masuk. Oke, akhirnya saya betul-betul chat di grup tersebut. Bacaannya seperti ini. Selamat pagi, bagaimana kabar WD? Progres perusahaan sudah sampai mana? Ada yang jawab, tunggu sampai 6-8 bulan disuruh sabar, bla bla dan sebagainya. Kenapa saya tanya beliau? Karena di chat leader, saya masih punya banyak buktinya bahwa beliau selalu mengirimkan bahwa orang-orang downline di bawah beliau itu semuanya cair. Saya bingung, kenapa Hawken bisa cair, sedangkan punya saya tidak cair. Setelah itu, karena saya panik dong, karena setiap hari ada chat di grup leader, beliau mengirimkan downline-nya cair, maka saya memberanikan diri untuk chat beliau. Oke, saya tunjukkan ya. Saya bilang gini, betul saya tanya kabar, sekarang logikanya kita mau chat orang masa langsung jebret PT SMI, betul nggak? Saya pasti nanya kabar. Selamat siang, assalamualaikum ibu, bagaimana kabarnya? Semoga ibu sehat selalu, bahagia. Ibu SMI bagaimana soal di sana? Apakah ibu tahu dengan skemanya? Dan menurut pendapat ibu soal itu, bagaimana tentang itu? Karena terus terang memberku sama sekali belum ada yang cair. Memberku di sini adalah keluarga besarku. Keluarga besarku, mami, papi, dan semuanya. Saya tanya, jawabannya adalah selamat siang Bu Syarah, kita sama-sama menunggu. Oke, punya ibu belum cair juga berarti. Saya bilang gitu kan, punya ibu belum cair juga berarti. Saya belum WD sama sekali. Nih ya, saya belum WD sama sekali, artinya beliau punya akun di sana. Oke, baik ibu, aku trading hilang semua. Kenapa aku bilang hilang semua? Karena trading kita percaya bahwa ada sosok motivator di sana. Jadi kita pasti ikut trading. Oke.
Saya belum WD sama sekali, kata beliau. Member sudah ratusan cair. Beliau yang bilang ya, member sudah ratusan cair, ratusan juga selesai WDO. Ini kata beliau. Aku bilang, ya Allah ibu, bagaimana ya uangku? Aku bilang kayak gitu. Tapi aku bersyukur ya ibu, aku masih bisa hidup dong. Aku masih bisa hidup, aku bersyukur. Aku bilang, dia bilang saya hanya masuk uang dingin, tidak ada uang kebutuhan yang saya depo. Jalani hidup, jalan terus. Semoga bantuan finalnya baik ya. Dia masih ngomongin bantuan final. Saya hanya masuk uang dingin, kata dia. Tidak ada kebutuhan yang saya depo. Iya sama ibu, aku juga bersyukur untuk hal itu. Nah intinya di sini adalah kita ngomongin trading. Saya chat beliau lagi, betul saya chat beliau, tapi ngomongin trading teman-teman. Tidak ada ngomongin yang lain. Saya tanya, ibu bagaimana tentang trading, bagaimana tentang trading. Dan ada statement di sana saya ngirim hadiah ke dia. Maaf teman-teman, saya punya perusahaan di mana setiap kita mau lebaran pasti kita ngasih hampers ke orang-orang yang kita anggap kenal, kita anggap baik, kita anggap tahu siapa itu, kita pasti kirim. Jadi tidak ada niat apapun atau saya menspesialkan seseorang, karena semua orang bagi saya spesial. Orang yang kita kenal adalah spesial. Oke, tiba-tiba tanggal 13 ada yang chat saya. Nanti sebentar teman-teman, nanti kita kasih lihat biar tidak ada dusta di antara kita. Biar tidak ada dusta ya. Saya mau langsung dari handphone, kenapa? Karena saya tidak mau motong-motong chat. Saya punya 1.200 lebih lembar yang ini menjadi bukti di kepolisian. Tidak ada dusta. Saya orang kampung, saya bangga jadi orang Cibinong, tapi saya jujur. Tidak ada dusta di sini. Oke. Fitnah sekali yang bilang bahwa saya yang menghubungi dia duluan. Demi apapun saya bersumpah bahwa beliau yang menghubungi saya tanggal 13 Agustus 2022. Dan beliau menanyakan masalah bisnis saya karena beliau merasa pernah dapat hampers. Siapa yang tidak bangga dihubungi oleh orang yang kita anggap baik di media sosial? Siapa yang tidak bangga? Di hari itu saya mau lihat pameran mobil ke Jakarta dan dia bilang bagaimana bisa ketemu hari ini. Saya siap jika itu harus dibuka suaranya. Rekaman suara itu saya siap untuk membuka. Jika Bapak Kepolisian Republik Indonesia ingin membuka rekaman telepon, saya siap. Karena tidak ada dusta di sini. Oke. Tanggal 13 Agustus, sorry. Saya tidak tahu kalau ternyata faktanya seperti ini. Tanggal 13 Agustus dia chat saya. Dan tanggal 13 Agustus saya tidak menanyakan apapun, dia langsung chat. Bu, ini ada surat edaran net. Ibu pegang ya. Kita tidak bisa dituntut. Kesalahan dan kewajiban bayar balik dana member ada pada perusahaan robot trading. Mungkin pada saat beliau kirim ini adalah karena saya pernah bilang bahwa kasihan member-memberku. Kasihan maksudnya keluargaku. Aku bilang ke beliau adalah member. Saya di sini yang, alhamdulillah. Tapi bagaimana uang keluarga saya? Ya, kita orang normal ya. Saya tidak mau ada dusta. Saya sudah bilang, Bu, ini pameran masih lama. Nggak apa-apa, Bu Sarah, saya tinggal di situ kok. Saking pengen ketemunya sama saya tinggal di situ kok. Dan ada Pak Rahmat di situ, dia bilang begitu. Saya punya buktinya dan ini siap saya bawa. Siapa itu Pak Rahmat itu? Pak Rahmat dia bilang adalah staf atau asisten, saya pun tidak tahu. Itu yang selalu komunikasi kita bertiga. Oke. Jadi kalau dikatakan bahwa Pak Mario tidak ikut serta dalam tanggal 13, maka inilah foto tanggal 13. Oke. Dan saya bangga, meskipun saya orang kampung yang beliau hina, saya masih sanggup bayarin mereka makan. Jangan hina kampung halaman. Kita semua sama di mata Tuhan. Jangan hina kampung halaman. Di belakang ini adalah bukti pembayaran bill pada saat tanggal 13. Pertemuan tanggal 15. Beliau meminta saya datang. Kalau beliau bilang, bagaimana beliau bilang, saya yang mendesak terus. Ada kalimat seperti ini. Statement beliau, kalau saya yang minta ya, tidak mungkin dia ngomong begini. Selamat malam Bu Syara, sampai ketemu besok ya jam 10. Ini adalah chat bukti saya punya. Oke ya. Tanggal 15 Agustus. Makanya saya chat bahwa Syarah sudah OTW ya Bu. Karena dia chat itu tanggal 14 malam sampai ketemu besok, maka tanggal 15
Saya bilang, Sarah sudah OTW ya Bu. Oke, tanggal 15 Agustus. Langsung biar Dan cepat beliau bilang bahwa kita baru hari itu ketemu Pak Mario. Saya punya chat, Bapak Mario chat ke kita masalah domain. Bagaimana bisa orang yang belum mengerti tentang kerja sama kita mengirimkan domain ke Bapak Sunyoto. Ini ada buktinya, saya tidak bisa lampirkan karena ini adalah bukti kepolisian. Kemudian